Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah kewirausahaan kedua, bahwa untuk saat ini kita akan mencoba membedah sedikit teori, dan juga saya harapkan teori dan informasi ini akan menjadi patokan saudara di dalam membuat sebuah produk, ya. Dalam artian produk ini sebagaimana RPS yang telah kita susun, bahwa produk rancangan saudara di KWU2 ini boleh lebih dari satu. Ya, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Ya, tapi jangan terlalu banyak ya, paling banyak tiga produk. Silakan saudara mengembangkan satu produk boleh apabila memang saudara sudah siap dengan produk itu. Namun apabila saudara masih meraba, boleh lebih dari satu. 3 produk silakan. Nah, maka dari itu saya ingin mencoba memberikan sedikit gambaran saja, ya. Saya percaya kepada kalian para mahasiswa ini kreatif semua, semangat semua, dan sudah memiliki pandangan ke depan. Saya ingin usaha apa gitu ya, produk boleh barang boleh jasa. Nah, jadi kata-kata produk itu jangan lantas kemudian dipersepsikan barang aja ya. Produk itu berarti kuliner gitu ya, atau produk itu berarti hanya sekedar kuliner, atau mungkin produk hanya sekedar souvenir, tidak. Tapi produk juga dapat berupa jasa. Misalkan saudara pandai di dalam bidang IT, mungkin SMK-nya dulu adalah SMK bidang IT ya, mungkin informatika. Nah, saudara bisa bikin program, itu produk. Atau mungkin saudara membuka ini semacam servis HP atau mungkin servis laptop, boleh. Atau mungkin saudara juga memiliki keahlian tata boga ya, berarti arahnya ke kuliner. Atau mungkin tata busana berarti arahnya ke arah jahit ya, boleh, terserah saudara. Yang penting adalah bagaimana produk itu siap jual dan layak untuk dijual. Maka bagaimana produk yang siap jual dan layak untuk dijual? Maka ada beberapa kriteria. Pembahasan ini saya akan bagi dua. Di pekan pertama itu kita masih introduction, nanti pekan kedua, ya ibaratnya pertemuan kedua, kita membahas ini, menentukan produk, bagaimana menentukan produk agar produk itu layak. Kemudian kualitas produk, bagaimana kualitas produk agar produk itu juga dapat diterima pasar. Kemudian adalah kehandalan produk. Nah, nanti kita akan membedah sedikit teori dan gambaran. Dan saya juga akan memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana cara menjual produk di lapak online. Ya, jadi kita kekinian adalah bagaimana cara menjual produk di lapak online. Saya yakin saudara sudah banyak yang pengalaman. Ya, bukan hanya saya yang pengalaman, tapi saudara juga pengalaman. Sehingga kita hanya membedah sedikit saja teori dan gambaran. Nanti kita banyaknya sharing. Nah, jadi di sini yang kita tekankan ya. Sharing untuk bagaimana kita nantinya adalah menjual produk itu bisa di offline dan juga di online. Kami juga harapkan agar nanti produk ini pun juga bisa betul-betul dijadikan usaha, basis usahanya ya. Sehingga produk ini pun juga nanti diharapkan dapat dijual bukan hanya di wilayah sekitar Malang saja, namun juga di wilayah luar Malang ya. Tentu di sini menggunakan sistem online. Karena untuk saat ini barang siapa yang tidak menguasai online, maka dia sebetulnya belum dapat dikatakan mengetahui tentang pasar. Nah, jadi tatkala dia sudah menguasai online, maka dia sudah paham tentang bagaimana tantangan pasar itu. Mungkin saudara ada yang mengatakan, buat apa online? Offline aja saya sudah banyak omset. Offline saja saudara sudah banyak pemasukannya, apalagi online. Ya, jadi ibaratnya jangan hanya puas dengan offline, kemudian ya sudah puas ini saya, tidak. Berarti tatkala saudara itu sudah puas dengan offline, atau saudara tidak mau melangkah maju ke depan. Nah, maka dari itu coba sekarang sudah sistem IT, maksimalkan secara maksimal, artinya adalah maksimalkan secara optimal gitu ya. Bagaimana saudara dapat menjual produk saudara itu melalui secara online ya. Mungkin saudara juga bisa menjual konten. Ya, bukan hanya produk itu, bukan hanya barang dan jasa yang selama ini ada tawar-menawar gitu ya.
Tapi juga saudara bisa menjual konten. Mungkin ada YouTuber dari saudara, atau mungkin ingin jadi calon YouTuber, silakan. Bagaimana tatkala misalkan saudara ingin jadi calon YouTuber gitu ya, produk apa yang pantas untuk biasanya dilantunkan atau di sharing atau di upload ya di YouTube, atau mungkin saudara juga pintar fotografi, ingin juga menjaring apa namanya, menjaring karya saudara, silahkan ya. Jadi ibaratnya ini bisnis seni, ada bisnis kreativitas karya ya, eh, rasa dan karsa ya, cipta rasa dan karsa itu ada. Jadi misalkan saudara pintar fotografi atau mungkin saudara pintar lukis, eman kalau hanya fotografi pajang aja. Karena alumni kita itu ada yang mereka, ya saya tahu satu orang itu memiliki bisnis batik karena memang alumni ini paham tentang batik, dia juga menguasai pasar batik sehingga dia betul-betul apa namanya menguasai ya menguasai bisnis batik ini, sehingga akhirnya dia menjadi apa namanya eh, bisnisnya disorot internasional ya. Jadi dia banyak banyak memberikan ulasan-ulasan, banyak memberikan pengalaman-pengalaman, bahkan ikut lomba apa kemarin desain atau desain batik ya, desain batik itu menang juara di tingkat internasional. Alumni kita ya, mahasiswa Indonesia. Kemudian kemudian juga di sini karena musim corona ya, ibaratnya COVID-19 ini juga eh, kuliner ini tidak mati. Hanya sempat kemarin kuliner itu sempat mengkristal, seperti virus itu ya, mengkristal. Artinya apa? Artinya kuliner itu tidak mati tapi sempat down. Down karena kemarin itu orang eh, bahkan sampai sekarang ya dibatasi, eh, gerak keluarnya dibatasi, kemudian juga tatap mukanya dibatasi, kemudian juga eh, apa namanya jaraknya juga diperjauh gitu ya, waktu jualannya juga dibatasi. Akhirnya produk kuliner yang tetap bertahan adalah produk kuliner yang juga menguasai online. Nah ini, jadi produk kuliner yang dia juga menguasai online gitu ya. Seperti kalau kita nonton di serial Si Unyil ya, itu eh, bahwa ada kreativitas kuliner, ya, kreativitas teman-teman mahasiswa di luar ya, itu yang membuat kuliner sebelah instan, ada pecel sebelah instan. Jadi pecel instan, sorry, ada sebelah instan, ada pecel instan, ada juga gatot instan ya. Jadi gatot itu kan gampang bau ya, tapi itu bisa disimpan selama beberapa bulan, di packing kemudian bisa dikirimkan. Nah ini juga kuliner, berbasis apa namanya makanan khas Nusantara gitu ya. Mungkin ada yang bikin klepon instan ya, atau klepon yang bisa dikirimkan dan tahan lama gitu ya. Nah ini juga juga sangat bagus sekali kalau ada ide seperti itu. Nah jadi kita mulai dulu deh dari yang ketiga ini, 1, 2, 3, ini kita bahas di pekan kedua, ini pekan ketiga. Nah untuk materi ini saudara simak saja. Jadi tatkala tapi saudara lakukan ya, nanti bisa teori ini juga menggiring saudara untuk praktek. Tapi intinya begini, setiap kita pertemuan kita diskusi, ya, setiap kita pertemuan kita diskusi. Per kelompok sudah harus ada bayangan produk apa yang ingin dijual. Nanti kita juga akan membahas tentang bisnis model kanvas, ya, BMC ya. Apa itu BMC? Nanti setelah kita membahas tentang permasalahan marketing, dan kita membahas tentang masalah perencanaan model bisnis ya. Artinya di sini kita menggambar bisnis ke depan kita seperti apa, itu menggunakan satu satu apa ibaratnya satu gambaran ya, satu desain yang disebut model kanvas. Oke. Yang pertama kita menentukan produk dulu. Bagaimana cara menentukan produk sebelum mulai usaha? Nah, ini yang pertanyaan kita ya. Uh, Produk itu macam-macam ya. Terkadang kita bingung, apa sih produk apa yang enaknya saya jual gitu ya. Yang pertama, sesuaikan dengan hobi kita masing-masing. Kalau saudara hobinya membaca, saudara bisa menjual buku.
Menjual buku bagaimana? Bisa saudara menulis buku kemudian dijual, atau bisa saudara karena banyak referensi buku, saudara bisa ke toko buku, kemudian cari stok. Ini stoknya berapa, stoknya berapa, stoknya berapa. Nanti saudara bisa kontak-kontak dengan toko buku yang menawarkan diskon murah gitu ya, diskon besar gitu ya. Katakanlah misalkan ada diskon 30% gitu. Saudara jual utuhnya, ya kan? Nah, itu sudah mendapatkan keuntungan. Atau kalau bisa juga saudara kontak penerbit, ya ini lebih bagus lagi. Kontak penerbit, kemudian minta buku itu dicetak dan sebagainya. Nanti ada bagaimana cara bekerjasama dengan penerbit dan sebagainya. Itu yang saudara pelajari. Lalu kemudian saudara juga bisa, kalau misalkan hobinya apalagi renang, misalkan, saudara bisa buka kursus les renang privat, ya. Atau saudara juga bisa uh, ikut atlet renang. Nah, itu juga ibaratnya melatih atlet ya, melatih atlet renang, calon atlet renang bisa. Jadi ibaratnya ini saudara bisa sesuai dengan hobinya. Terkadang manusia itu memiliki hobi, namun hobinya itu apa ya ibaratnya hanya untuk diri sendiri, eman. Setelah hobi itu disalurkan kepada orang lain, ya untuk manfaat orang lain, ini adalah lebih bagus lagi. Tetapi alangkah baiknya tatkala hobi itu adalah untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan juga dikembangkan untuk investasi. Untuk investasi ke depan, yaitu masyarakat, khususnya adalah investasi anak dan turunnya saudara, agar anak dan turunnya saudara juga mengikuti hobi saudara. Nah, ini perlu untuk dilatih. Ya, ada pendanaan untuk melestarikan hobi itu. Tentunya pendanaan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan bisnis. Ya tergantung nanti diprofitkan atau di non profitkan, itu kan urusan nanti. Yang penting ada bagaimana dana itu bisa kita mendapatkan dana dengan bisnis itu gitu. Karena ada bisnis profit, ya berbisnis berbasis profit oriented, ya, dan juga bisnis non profit. Artinya di sini adalah bisnis tapi untuk yayasan, nah itu ya, untuk pengembangan panti asuhan dan sebagainya. Nah, kita kalau membahas tentang bisnis yayasan dan sebagainya itu nanti ya ibaratnya bisa diatur di belakang ya. Kalau saudara misalkan punya banyak dana, punya banyak uang, kemudian saudara ingin sebagian dari modalnya dibisniskan, tapi keuntungannya tidak digunakan sendiri, tetapi dikembangkan untuk yayasan sosial, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting ada dana yang masuk ke saudara. Yang pertama adalah hobi saudara apa? Kembangkan hobi saudara itu. Hobi itu sebagai inspirasi awal. Jadi saudara nggak usah bingung-bingung cari apa sih gitu ya. Saya ini ingin bisnis apa? Nggak usah bingung, tapi kembangkan kepada hobi Anda. Lalu hobi tidak hanya sekedar hobi juga. Nah, tadi sudah dijelaskan, pahami kebutuhan pasar. Contoh, saudara hobi membaca. Kebutuhan pasar apa dari hobi saudara itu? Mungkin kebutuhan pasarnya, nah ini mulai merumuskan segmen. Nah, segmen itu apa? Nanti kita bahas di pemasaran. Kalau ini hobi saya membaca, segmennya adalah akademisi, mahasiswa, katakanlah. Nah, ini bisa dijual ke mahasiswa. Setelah saudara hobi novel, katakanlah, kalau novel bukan ke akademisi ya, tapi kalau novel ini ke mana arahnya? Oh, mungkin ke anak-anak pecinta novel. Nah, lalu kemudian saudara hobi renang. Kebutuhan pasar bagaimana? Kebutuhan pasar ini mungkin banyak kasus bencana alam, contohnya banjir atau tsunami ya. Lalu kemudian yang pada saat momen itu, saudara juga harus melihat momen. Momentum ini penting. Begitu ada momentum, saudara pasti ada peluang. Begitu ada momentum, pasti ada peluang. Ada momentum, katakanlah misalkan kemarin ada beberapa bencana alam yang menjadikan itu trending di Twitter, katakan. Nah, trending ini juga bisa kita baca sebenarnya ya. Trendingnya apa? Trendingnya bagaimana cara menyelamatkan diri. Karena banyak yang tidak bisa renang, sehingga mereka tenggelam. Atau mungkin ada kejadian kapal tenggelam, kapal laut tenggelam. Banyak yang meninggal karena nggak bisa berenang. Nah, lalu kemudian mulai membuka kursus les renang, mengikuti trending itu. Ini kebutuhan pasar. Hobi Anda renang, lalu kemudian saudara menangkap adanya peluang pasar, ya, karena adanya momentum tadi. Nah, bagaimana cara membuat momentum itu agar langgeng?
ya maka itu perlu namanya doktrinasi. Masukan-masukan bisa terus. Karena trending itu kadang dia ngetrend kemudian turun trennya. Nah, kalau udah turun, kita tetap konsistenkan anak-anak didik kita dan juga orang tuanya bahwa renang ini walaupun sekarang nggak ngetren, tetapi nanti bisa digunakan untuk penyelamatan diri nanti seperti ini ya. Misalnya penyelamatan diri kalau terjadi naik kapalnya tenggelam, ya kita tidak berharap demikian, tapi namanya musibah siapa yang tahu kan begitu ya. Itu bisa menyelamatkan diri. Pun juga nanti bisa menyelam di laut. Nanti dengan menyelam itu dasarnya adalah pintar berenang dulu. Lautan itu indah loh, ada seperti ini. Nah itu namanya doktrinasi. Nah, boleh ditanamkan kepada anak-anak dan juga orang tua siswa. Yang penting tidak melanggar hukum gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana bisa kita memahami kebutuhan pasar, maka harus analisa pasar secara tepat. Ya tadi segmentasi dan targeting itu penting. Segmentasi berdasarkan apa? Berdasarkan pendapatan, ya, berdasarkan geografi, berdasarkan demografi dan sebagainya. Ada beberapa teori yang nanti kita akan bahas segmentasi pasar. Itu tugas saudara mengembangkan. Jadi kalau sudah ada hobi, sudah ada kebutuhan pasar karena ada momen, kembangkan produk itu menjadi produk yang baik. Apa itu produk yang baik? Ya, kita teruskan. Produk yang baik juga adalah produk yang bahan bakunya ya dan sumber daya untuk membuat produk itu tidak susah. Dibutuhkan pasar, tetapi bahan bakunya tidak susah. Contoh meja itu kayu kan, bahan bakunya, nah kayu nggak susah. Lalu kemudian untuk cat, pernis juga nggak susah. Tapi tatkala produk itu susah cari bahan bakunya, contoh yang susah cari bahan baku apa? Ya produk yang memuat intan berlian gitu ya. Ya kalau saudara sudah punya jaringan yang luas, kemudian saudara sudah memahami dunia mereka yang memang dunia the have gitu ya, dan saudara nggak masalah bisnis itu. Tapi kalau saudara adalah orang yang biasa, belum pernah menyentuh pasar the have, ya, lalu kemudian saudara juga belum pernah menyentuh dunia pasar secara mendalam, jaringan-jaringannya, ya jangan aneh-aneh gitu. Dalam artian saya ingin membuat jam tangan yang ada berliannya gitu ya, harganya sekian juta. Ya kita menapak dulu sedikit demi sedikit ya, seperti Microsoft dulu, atau mungkin bidang kuliner seperti KFC dulu ya, atau McDonald juga sama. Dulu dia nggak terkenal sama sekali, tapi dia melihat adanya bahan baku yang mudah, sumber daya yang mudah, kemudian melihat adanya peluang pasar, dia mulai membangun jaringan kecil. Awalnya ditolak, tapi terus berusaha, sampai ada kisah itu orang yang dia itu ini nggak tahu kisah nyata atau mungkin inspirasi ya. Saya pernah mendengar seorang pengusaha sukses di bidang kuliner. Dia membuat suatu kue atau makanan ya. Makanan ini ditawarkan kepada satu direktur perusahaan untuk kemudian makanan ini untuk dicoba. Ditawarkan kepada satu direktur perusahaan untuk dicoba, tetapi dia belum punya jaringan. Ditolak. Masuk ke direktur ditolak karena kemasannya juga belum pas gitu loh. Kamu siapa? Mau ketemu direktur. Enggak, direktur sudah pergi. Padahal dia ingin sekali ketemu sama direkturnya, kok dikatakan sudah pergi. Akhirnya dia taruh makanan itu di lift. Makanan seger. Makanan baru matang. Kemudian kok ada kemasan rapi gitu ya, rapi. Ini kemudian petugasnya ngicipi, kok enak, dari siapa? Besoknya lagi datang ya, mau ketemu direktur, oh nggak bisa. Oh Anda kemarin mencicipi makanan ini. Oh iya ya, kamu bawa makanan itu lagi, iya. Kok enak itu? Ya tunggu aja sebentar.
Akhirnya direkturnya dipanggil, disuruh nyoba. Direkturnya senang dengan makanan itu. Ya, akhirnya makanan dia menjadi nominasi untuk kembangkan di perusahaan itu, kemudian dijual. Ya entah ini mungkin film atau gambaran atau kisah nyata, saya pernah mendengar seperti itu. Jadi awalnya memang nggak mudah untuk mengembangkan itu. Ada momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan gitu ya oleh peluang. Sekali lagi memang yang namanya usaha itu adalah ada kunci-kuncinya. Kita manusia hanya sekedar berikhtiar. Tapi terkadang ikhtiar kita itu tidak membuahkan hasil. Ya kan? Ikhtiar kita sekeras apapun tidak membuahkan hasil. Maka kita juga angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Ternyata nemu ide. Bagaimana kalau idenya seperti ini ya? Dicoba, baru itu kuncinya dibuka sama Allah taala, baru kemudian usaha itu menjadi suatu lancar, ibaratnya mudah gitu ya. Tetapi ingat, kalau saudara sudah tahap growth, usaha itu sudah tinggi ya, sudah banyak omsetnya banyak, jaringannya luas, pasti tantangannya akan besar. Itu saudara sudah mulai tahap ya ibaratnya memiliki banyak pesaing, dan pesaing itu menyorot saudara juga. Nah ini jadi usaha yang langgeng itu pasti ada ikhtiar yang kontinu ya, yang terus menerus. Maka ini masih planning ya, masih perencanaan. KWU 2 ini adalah masih perencanaan. Yang kemarin KWU 1 kan teori ya, teori. Yang KWU 2 adalah perencanaan memulai masuk pada produk dan pasar. Ya. Ini ketersediaan bahan baku dan sumber daya. Yang pertama adalah harus melihat kualitas. Dengan adanya bahan baku yang ada dan sumber daya yang ada, saudara harus membuat produk yang berkualitas. Artinya produk yang berkualitas nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian adalah biaya pengiriman. Jadi biaya pengiriman bahan baku dari bahan baku kepada pengolahan produk. Kalau misalkan itu produk barang, itu tidak terlalu jauh. Begitu pula kalau misalkan kita produk jasa kursus. Maka kalau bisa juga kursus, katakanlah kursus renang ini ya, atau kursus komputer. Katakanlah misalkan kursus renang, tidak jauh dari pusat kolam renangnya ya. Mungkin kalau misalkan ada kolam renang umum gitu ya, saudara mendirikan kantor di dekatnya kolam renang itu. Jadi jangan kantornya dengan kolam renangnya jauh ya. Itu nanti akan menyulitkan. Kemudian juga jumlah stok. Kalau misalkan ini adalah barang, jumlah stoknya juga harus bisa terjaga. Jangan sampai musiman dan tidak ada lagi. Berarti bisnis saudara yang musiman. Kalau durian, katakanlah tinggi durian ini kan musiman per tahun. Tahun ini ada lagi, tahun ini ada lagi. Maka dari itu bisnis gak boleh satu produk. Contohnya misalkan saudara menjual kambing. Kambing itu biasanya banyak dijual oleh orang musiman di saat menjelang Idul Adha. Setelah itu ya sudah, kalau saudara nggak ada bisnis lain ya sudah mati. Maka saudara harus mencari ya. Kalau misalkan saudara bisnis kambing juga harus mencari pedagang-pedagang sate kambing, katakanlah misalkan yang memasak gulai kambing untuk akikah dan sebagainya. Ada juga yang katakanlah misalkan menjual barang yang bahan bakunya itu musiman, seperti pancake durian contohnya. Jadi saudara harus paham musim durian kapan, produksi pancake-nya kapan. Ya. Kalau habis, kalau ada permintaan, nah ini bagaimana? Itu juga saudara harus bisa planning itu. Berikutnya adalah pelajari model bisnis. Nah ini model bisnis. Tadi kita sudah sempat melihat tentang bisnis model kanvas CMC ya. Lalu kemudian juga saudara juga model bisnisnya apa? Katakanlah misalkan model bisnisnya nanti yang saya akan dirikan adalah UG, usaha dagang. Kemudian CV. Ya, kan saudara harus paham tentang hukum-hukum bisnis itu dan juga pajak yang akan dikenakan di dalam kegiatan bisnis itu. Jadi model bisnis itu
ada bisnis ini mau dibentuk apa namanya dengan model seperti apa, itu bisa digambarkan melalui BMC ya. Lalu kemudian saudara juga akan bisa bisnis ini nanti berbentuk apa ya, itu juga saudara harus mempelajari hukum-hukum bisnis dan juga pajak yang nanti pasti akan nanti saudara akan hadapi gitu. Kalau misalkan usaha dagang aja, usaha dagangnya seperti apa gitu ya, nanti berapa besar kekuatan usaha dagang saudara itu nanti bisa bisa terkait juga dengan modal dan sebagainya. Nah dari itu untuk modal bisnisnya yang paling penting memang bisnis model kanvas dahulu, kemudian nanti SWOT, dan nanti jika ada apa namanya alternatif, kemudian baru apa namanya membentuk organisasi, kemudian juga mempelajari hukum bisnis termasuk organisasi dan organizing, dan bisa nanti activating, nanti evaluating nanti membuat remodeling lagi ke BMC. Itu nanti ya. Lalu kemudian jangan lupa bikin sampel produk. Nah ini tugas saudara di KWU2 itu bikin sampel produk juga. Jadi saya minta untuk KWU2 di UTS itu produknya masih boleh berubah. Ya, tetapi sudah 50% sudah jadi. Artinya begini, tatkala saudara mau bikin cookies, kue kering ya. Kue keringnya ini modelnya masih agak pahit, ya nggak apa-apa. Tapi nanti saya kritisi nih, nanti kue kering ini jangan seperti ini. Nah, kue kering itu seperti ini. Karena saya pernah dulu membuat kue kering gitu ya. Kue keringnya tidak diterima pasar awalnya. Gitu. Karena kue keringnya itu terlalu pahit. Kue kering habatus sauda, jinten hitam. Jinten hitamnya terlalu banyak. Akhirnya kita mencoba membuat takaran. Takaran itu apa? Artinya di situ ada standar operasional prosedur itu ada. Jadi bagaimana dalam satu toples cookies habatus sauda itu berapa tepungnya, berapa telurnya, berapa gulanya, berapa habatus saudanya, jintan hitamnya. Lalu kemudian setelah dibikin cookies, setelah itu apa namanya lengkap bahan bakunya untuk membuat cookies, itu pencampurannya pun juga ada tekniknya, nggak syukur nyampur gitu. Jadi itu tertulis. Kalau teman saya yang bisa membuat cookies, dia mungkin sudah hanya apa namanya percobaan perbandingan aja. Kalau gulanya sekian gimana, kalau aku saudanya sekian gimana. Kalau menurut teman saya yang membuat cookies ini tadi, habatus saudanya agak banyak, biar kerasa jintan hitamnya. Tapi pasar nggak suka, karena agak pahit gitu ya kan. Dia suka, tetapi pasar nggak suka. Nah, akhirnya kita evaluasi. Jintan hitamnya kita kurangin deh. Itu jintan hitamnya kita kurangin, pasar mulai nerima. Oh enak ini cookiesnya, banyak pesanan udah mulai. Nah, tetapi tatkala dia nggak ada, dalam artian tanda kutip nggak ada itu, ya bisa macam-macam ya. Bisa mulai nggak ada, artinya ya innalillah gitu ya. Atau mungkin tatkala dia keluar kota, mungkin dia nggak bisa masak karena dia ada kebutuhan gitu ya. Maka di sini bagaimana cara kita untuk melayani konsumen, pesanan-pesanan yang lumayan banyak waktu itu. Dibikinlah SOP. Caranya Mas itu begini, saya catat ya. Catat. Jadilah satu lembar standar operating procedure. Cara memproduksi cookies habatus sauda. Nah, itu. Jadi nanti saudara juga begitu. Pada satu TS nggak apa-apa, rasanya nggak enak dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi itu nanti untuk apa namanya pertama untuk dicoba, itu ya nanti ada perbaikan baru UAS yang sudah fix. Ya, oke. Paham sampai sini? Ya, kalau misalkan kurang paham, kita diskusikan di WAG. Kemudian kita bahas tentang kualitas produk. Nah, apa indikator kualitas produk itu? Kualitas produk yang baik itu apa sih? Yang pertama adalah performance, kinerja dari produk itu. Kinerja dari produk itu, apa sih performance itu? Yaitu karakter operasi pokok dan produk inti. Contoh aja komputer. Nah, ini komputer ya. Komputer itu fungsi intinya apa? Yaitu menganalisis data.
bertambah cepat analisis data, komputer itu bertambah dilirik orang. Maka dari itu kan mengapa pembuat Intel Pentium ya. Itu dulu ada Pentium 1, 2, 3, 4, sekarang sudah generasi Core 2 Duo, dual core ya, Core 2 Duo, Core i3, sekarang Core i7. Itu apa sih? Kenapa kok dia tuh membuat prosesor begitu dahsyatnya sampai Core i7, Core i3 aja dulu udah wow gitu ya kan? Pada saat misalkan orang udah ketinggalan, sekarang udah Pentium 4 udah ketinggalan ya. Zaman saya sekolah dulu SMP, SMA dulu masih pakai yang XTAT ya, DOS. Kemudian ada Pentium 1, 2. Kemudian ada Pentium 3 sudah wah, Pentium 4 itu sudah gede-gede, sudah bagus gitu, udah geleng-geleng kepala, canggih. Sekarang nggak bayangkan waktu itu kalau ada Core i7, nggak bayangkan. Kenapa? Karena si pembuat komputer atau otak komputer prosesor itu adalah minta percepatan analisis data. Maka ini namanya performance. Ya, sekarang tinggal saudara mau nggak beli komputer Pentium 2, mau. Ya, kalau mau nggak apa-apa, gitu ya. Saudara beli komputer Pentium 2 untuk kuliah, bikin video tutorial atau mungkin menganalisis produk yang baik itu bagaimana, ya. Kemudian adalah fitur, kita bilang fitur. Fitur ini adalah keistimewaan tambahan. Ini bukan merupakan karakter operasi pokok, tetapi merupakan karakter sekunder yang mendukung adanya kegiatan operasi pokok itu. Contoh apa? Contoh fitur laptop, adanya Bluetooth, pengiriman data, Bluetooth. HDMI, dia dulu fiturnya bisa ngirim sound ke televisi atau mungkin ke sound apa ya, soundnya LCD itu ya, pakai port. Kalau mau suara ya pakai kabel jack yang kuning, merah, hijau ya. Kuning, merah, hitam kalau nggak salah itu stereo itu ya. Ya kuning, merah, hijau ada. Tapi kalau misalkan yang mono ya kuning, merah, merah, hijau aja ya. Ada kuning, merah, hijau. Tapi sekarang nggak perlu gitu. Sekarang sudah ada HDMI masuk, suara dan gambar langsung terkirim. Kalau dulu ada Bluetooth, sekarang sudah ada macam-macam koneksinya. Ada penyimpanan aja, dulu ada hard disk. Sekarang hard disk sudah dipakai, tapi sudah ganti SSD sekarang. Ada penyimpanan lagi, apa namanya itu? Flash disk. Kalau dulu zaman saya disket. Mulai dari disket besar, ya, disketnya DOS itu. Kemudian disketnya kecil, Pentium 1, 2 itu. Ceklek gitu ya. Tombol disketnya keluar itu. Seneng gitu kalau misalkan mau nyimpan ke disket. Tapi sering kena virus. Kalau udah kena virus, disket buang. Beli lagi disket harga 15.000 pada saat itu. 15.000 ya lumayan, nguras kantong. Sorry, 5.000. Satu disket 5.000. Ya, satu disket 5.000. Yang nguras kantong 5.000. Kena virus, buang. Padahal udah banyak itu. Maka dari itu hati-hati betul, jangan sampai kena virus gitu. Tapi ya nggak bisa, nggak kena virus. Pasti kena virus dong itu. Kadang punyanya sekolahan ya. Kita disuruh kerja apa gitu pakai. Lalu kemudian ada flash disk. Heran. Pada saat itu saya SMA, bapak saya cerita pada saat itu, bapak saya orang kantoran. Wah, sekarang kalau nyimpan data itu sudah nggak pakai disket, pakai kayak bolpen gitu. Nah, saya tuh bingung, ada bolpen kecil gitu, dicolokin ke komputer. Gimana caranya nyolokinnya ke komputer? Bisa buat nulis juga? Nggak bisa kalau buat nulis, hanya buat nyimpan, tapi kayak bolpen. Oh, baru tahu namanya flash disk. Waktu itu nggak kepikiran kalau ada Google Drive. Lalu kemudian sekarang sudah ada yang namanya cloud ya, Google Drive, Dropbox, ya macam-macam. Ya ini karakter sekunder daripada fitur. Di HP itu fiturnya apa? Kamera, ya, wifi, Bluetooth.
Kemudian reliability atau kehandalan. Kehandalan dari produk itu apa? Produk tidak mudah rusak. Maka dari itu kalau untuk menguji reliability ini biasanya kalau orang bikin HP atau bikin apa itu ya, itu dilempar, kita bisa ada sekali lemparan. Kalau sekali lemparan rusak, sudah, berarti reliability-nya kurang. Kemudian bahkan ada yang bikin helm itu, kalau kita lihat di industri helm itu di luar negeri sana, kalau di saudara lihat National Geographic ya, helm standar itu untuk mengetes reliability helm itu apa? Jatuhkan dari ketinggian tertentu, tak helmnya pecah nggak? Nah itu kehandalan untuk melihat kehandalan. Kalau komputer apa kehandalannya? Kehandalannya tahan terhadap virus. Maka dari itu yang paling banyak diuber untuk komputer apa? Khususnya kalangan businessman dan kalangan yang paling sibuk. Biasanya businessman itu kalangan yang paling sibuk, juga ada have juga. Apple, ya. Apple ini susah ditembus virus, ya. Susah ditembus virus. Makanya dari itu sekarang banyak orang-orang pakai mengembangkan Linux, ya. Linux itu juga susah ditembus virus, tetapi penggunaannya tidak seelegan Apple. Tapi bagi orang programmer suka kalau ke Linux. Saya sendiri bukan orang programmer jadi tidak begitu paham. Jadi kalau Apple itu adalah kata orang yang pakai Apple gitu ya. Saya pakai Apple berarti pakai MacBook ya. Saya nggak pernah pakai MacBook. Hanya lihat teman saya pakai MacBook. Apa saja ada yang memberi hadiah saya MacBook. Ya memberi hadiah ya bisa Allah Ta'ala memberi saya hadiah berupa dana atau mungkin dari manalah MacBook yang bisa saya gunakan. Karena memang itu betul-betul antivirus. Laptop saya aja udah beberapa kali ini install ulang karena kemarin itu ternyata virusnya sudah masuk ke sistem C sehingga di scan semuanya, kemudian barulah sekarang alhamdulillah tangguh. Kemarin itu install ulang berapa kali kok Word-nya apa namanya MS Office-nya error terus, ternyata dimakan sama virus. Kalau Mac ini kalau kata teman saya nggak gampang kena virus. Kemudian durability, adalah daya tahan. Daya tahan di sini adalah awet, umur ekonomisnya tinggi. Ya, dalam artian tatkala kita menggunakan seperti motor ya, sepeda motor. Dulu pakai platina. Ya, awal-awal motor dulu atau mobil dulu itu ya, injek apa namanya pakai platina. Itu kalau platinanya itu gampang aus. Makanya sepeda motor zaman dulu yang pakai platina atau mobil zaman dulu yang pakai platina itu tidak jarang kalau yang namanya mogok nuntun di tengah jalan atau dorong mobilnya. Jadi pada saat zaman dulu itu sepeda motor mogok itu biasa. Mungkin saudara waktu kecil, bapak saudara sepedanya masih butut, misalkan sepeda tahun 70 ya. Kalau bapak saya dulu sepeda tahun 60-an, 70-an itu masih pakai platina deh. Waktu saya masih SD gitu ya, itu gonceng saya itu mogok tengah jalan, platinanya ganti. Udah ganti sekarang CGI, ya, setelah platina CGI, udah gak banyak mogok. Tapi kena air dikit, mogok juga gitu. Kalau banjir dikit udah mogok. Sekarang injeksi, ya, pakai injeksi udah, karburator udah ganti injeksi. Jadi udah nggak pakai platina lagi, nggak pakai CGI lagi. Sekarang udah pakai teknologi yang lebih modern lagi. Semuanya diatur oleh komputer, prosesor skill. Gitu. Nah itu lebih awet, lebih ekonomisnya lebih tinggi. Siapa yang masih mau pakai motor platina? Mogok di tengah jalan, bengkelnya juga susah sekarang cari platina. Ya, itu ya bagaimana cara melihat kualitas produk. Saya juga nanti begitu. Tatkala misalkan saudara membuat produk, coba saudara koneksikan dengan performance, fitur, reliability, dan durability. Lalu kemudian kita membahas tentang, kalau tadi kualitas produk, kita membahas khusus tentang kehandalan. Kenapa kok dibahas tentang kehandalan? Karena kehandalan ini memiliki indikator-indikator lagi, di mana indikator kehandalan itu yang paling diperhatikan konsumen selain performance.
Kalau fitur ini sebenarnya sekedar aja, sekedar. Terkadang orang melihat performance and reliability-nya sama durability-nya. Ya, tapi paling utama adalah performance, ya, kemudian adalah reliability, kemudian adalah durability, barulah fitur. Ya, fitur ini sebetulnya paling akhir ya. Oke, tapi karena di sini apa namanya desain saya mendesain berdasarkan apa namanya teori di KWU gitu ya, buku KWU fitur nomor 2 ya. Tapi kalau secara aplikasi prakteknya, kalau kita lihat di aplikasi lapangannya, orang itu memandang fitur itu nomor terakhir. Kalau membeli mobil itu yang dilihat cuma fiturnya dulu. Ini mobil bisa apa? Ada GPS-nya nggak mobilnya? Ya. Tapi mobil itu dilihat dari performanya, ya. Lalu kemudian reliability-nya dan durability-nya, kemudian purna jualnya, baru kemudian fitur. Dan kehandalan produk ya kita bahas. Oke. Kehandalan produk itu yang paling penting adalah dia tahan lama. Kalau tadi umur ekonomisnya yang lama, sekarang adalah barangnya tahan lama. Umur ekonomis itu gini, kalau secara totalitas dia masih bisa bekerja sampai dia sudah nggak bisa dipakai lagi. Umur ekonomisnya. Tapi kalau tahan lama artinya seluruh komponen itu utuh. Ya, seperti contohnya HP itu, Wi-Fi-nya utuh, Bluetooth-nya oke, kemudian fitur-fitur kamera dan sebagainya udah oke sampai sekian tahun. Nah, karena ada HP itu dia masih bisa dipakai, tapi Wi-Fi-nya sudah kurang jos nangkep sinyal. Jadi agak jauh itu sinyalnya udah lemah. Padahal punyanya temannya loh, saya loh masih garis 3, nah, kamu sudah 0. Begitu dekat ke Wi-Fi baru garis 4. Nah, ini berarti ada masalah. Ya. Dan dimaksud tahan lama itu adalah keseluruhan daripada produk itu. Kemudian adalah udah dirawat. Udah diwarat ya. Salah ketik ini. Mudah dirawat. Ya. Dan diperbaiki. Jadi mudah dirawat dan diperbaiki. Artinya apa? Artinya di sini dia adalah mudah untuk perawatannya. Contoh misal kalau misalkan saudara memiliki barang yang itu mudah sekali untuk dirawat, dibersihkan, itu senang. Tetapi tatkala misalkan susah untuk dirawat, ya, rusak ya rusak sudah, nggak bisa diperbaiki lagi. Ya itu saudara pasti meninggalkan itu. Contoh misalkan apa? Lampu LED, ya, dengan lampu bohlam yang sekali putus nggak bisa lagi itu digunakan. Lampu bohlam, lampu pijar itu ya. Lampu pijar itu dulu dalam waktu kurang dari 2 bulan sudah pedot, mati lampunya, ya kan? Dulu zaman saya kecil gitu ya, lampunya mati, tukokno lampu, ya tokonya tutup ya sudah pakai oblek, pakai oblek, belajar itu pakai oblek, atau cari yang tempat yang terang, yang lampunya udah nggak mati. Nah, berkembanglah lampu itu menjadi lampu LED. LED sekarang tahan lama, sudah tahan lama. Tatkala rusak, ada tukang yang bisa memperbaiki. Oh, ini apa namanya komponen ini ganti sekian, nggak bisa nyala lagi. Termasuk juga lampu TL dulu sebelum kita lihat TL itu ya. TL itu bisa jadi gosong, diganti aja kacanya gitu ya. Neonnya diganti, kemudian atau mungkin neonnya masih bagus tapi IC-nya atau entah apalah komponennya rusak diganti nyala lagi. Tapi sekarang sudah ada LED. LED umurnya bisa sampai tahunan, 5 tahun, bahkan 10 tahun ada. Sekarang sudah ada smart sense. Ya. Kemudian adalah kerusakan satu komponen tidak melumpuhkan fungsi utama produk. Contoh apa? Misal, kalau TV tabung, tabungnya sudah rusak, sudah nggak bisa dipakai.
Bahkan isi tabung itu ada satu komponen, katakanlah komponen yang kecil, tapi sangat penting. Itu rusak, itu udah nggak bisa lihat isinya. Ya seperti ini buruk, nggak bisa lihat. Tapi sekarang misalkan, katakanlah misalkan laptop gitu ya, katakanlah yang rusak RAM-nya, nggak bisa masuk ini, waduh, cekrek terus. Jangan dibuang laptopnya, aman. Coba ke tempat servis tahu, oh ini RAM-nya apa, waktu ganti RAM paling berapa, 8 GB, ada 8 GB berapa, 600 ya, nanti 600, nanti 600 sudah bisa fungsi lagi. Tapi itu juga masih melumpuhkan fungsi utama ya kan, nggak bisa masuk. Misal apa? Misal tatkala yang tidak melumpuhkan fungsi utama, sepeda motor gitu, ya bahaya juga kalau remnya rusak gitu ya, tapi nggak melumpuhkan fungsi utama. Ya, ibaratnya seperti HP lah. HP kameranya rusak, HP-nya masih bisa digunakan. Ganti aja kameranya, walaupun agak mahal tapi kameranya bisa diganti. Atau mungkin baterainya drop. Baterai drop. Laptop baterainya drop biasanya. Yang suka drop kan baterai laptop. Nah, ini juga biasanya kalau misalkan perkembangan baterai gitu ya. Kalau dulu baterai bocor ya sudah drop. Tapi sekarang sudah mulai ada fitur otomatis. Jadi kalau full gitu mati sendiri. HP ya, HP. Kalau full gitu mati sendiri. Ya kan? Udah dicas semalaman, insya Allah baterainya awet. Ya, karena ada on off-nya. Kalau dulu dicas semalaman, belendung baterainya, saudara. Sudah belendung, berarti udah ganti baterai. Ya, itu juga satu kehandalan tersendiri. Dan mudah digunakan. Kalau dulu, ya sebenarnya mudah atau sulit itu relatif. Hanya di sini kalau mungkin di teori ngomongnya adalah mudah digunakan. Tapi kalau saya lebih cenderung adalah bukan mudah, tetapi praktis digunakan. Efektif dan efisien. Tapi ada nggak efisien tapi susah menggunakannya? Ya berarti nggak efektif gitu loh. Tapi saya rasa untuk teknologi sekarang efektif dan efisien ya, mudah digunakan. Nah, maka dari itu kalau misalkan yang tua-tua itu yang sepuh-sepuh nggak paham HP Androidnya apa, saya lebih paham HP yang Java itu, atau yang Symbian misalnya. Ya bagi mereka mungkin susah karena tidak mengikuti, tidak belajar tentang perkembangan teknologi. Tapi kalau mereka itu belajar tentang perkembangan teknologi, mereka akan membuang yang namanya Symbian dan sebagainya. Karena fitur kehandalan produk tadi, efektif efisiensi produk tadi, dan juga sebetulnya mudah juga digunakan kalau misalkan kita memahami tentang produk itu. Nah, begini, kita kalau membandingkan apple to apple ya, contoh HP merek A dengan HP merek B. HP merek A itu bisa ada fitur di mana di screen layar utamanya itu barang-barang yang aplikasi-aplikasi yang penting itu langsung bisa kelihatan, bisa kelihatan di satu layar, aplikasi penting. Jadi enggak usah buka menu yang banyak itu enggak. Tapi ada satu HP merek B yang mungkin HP ini lebih mahal, tapi enggak ada fitur ini. Sehingga tatkala ingin melihat aplikasi penting harus nyari dulu. Nah, nyari itu butuh waktu. Walaupun waktunya 3 detik, tapi itu butuh waktu 3 detik. Termasuk juga keamanan. Kalau dulu keamanan ingat-ingat angka. Kalau orangnya apalannya kuat nggak apa-apa, tapi kalau sudah orangnya apalannya melemah gitu ya, atau mungkin lupa, berapa pin saya. Nah, maka dari itu sekarang sudah ada mudah digunakan untuk membuat aman, tapi mudah digunakan. Pakai sidik jari. Jadi tinggal saudara pencet sidik jari saudara. 5 sidik jari, mengenali 5 atau 10 sidik jari gitu ya. Misalkan tangan saudara terluka, ya jangan untuk kita misalnya jangan pakai. Tangan saudara terluka, kanannya terluka, masih ada tangan kiri. Ya, kalau misalkan jarinya 5, jari yang tengah ini hilang 1, masih ada jari 4 untuk mendeteksi. Sekarang juga ada face, wajah. Kalau dulu masih pencet-pencet, kalau keringetan nggak bisa. Sekarang dipermudah lagi.
wajah. Ada lagi iris yang lebih aman tapi lebih mudah. Karena iris itu setiap manusia dia memiliki warna pelangi iris yang tidak pernah akan sama. Dan itu deteksi dengan teknologi yang mana tatkala pengguna ini bukan pengguna irisnya ini dia nggak mau. Ya, sekarang ada pendeteksi iris mata. Lalu kemudian ramah lingkungan. Nah ini tuntutannya adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan adalah produk yang tidak mencemari lingkungan, baik proses produksinya, penggunaannya maupun tatkala dia jadi sampah. Gitu. Nah sekarang kita ada satu produk nih tas kulit. Ada dua produk yang kita bandingkan. Yang pertama adalah produk tas kulit dengan produk tas daur ulang dari kertas kardus. Mana yang lebih handal ya? Mana yang lebih handal? Coba kita akan melihat tahan lama. Saudara punya pendapat? Mana yang tahan lama? Tas kulit atau tas daur ulang dari kardus? Ya, jelas yang tahan lama adalah tas kulit. Tas kulit kambing ya maksudnya. Kulit kambing atau tas kulit sapi. Ya, kalau di Jawa Timur itu di mana? Di Tanggulangin ya. Sekarang masih ada enggak itu produksinya? Enggak. Dulu pada saat saya masih belum ada kejadian Lapindo itu sering ke Tanggulangin itu ibu kalau misalkan ke Surabaya ke rumah saudara gitu, mak itu mesti mampir Tanggulangin gitu. Tas kulit, dompet kulit. Sampai sekarang masih ada dompet kulitnya ibu saya itu. Walaupun ibu saya sudah wafat ya, tas kulitnya sudah ada berapa generasi yang muncul masih ada tas kulit, dompet kulitnya. Tapi dompet-dompet yang non kulit sudah jebol semuanya. Kemudian mudah dirawat dan diperbaiki. Tas kulit iya, masih usap, gampang kok tas kulit itu memperbaikinya. Kalau tas daur ulang mungkin yang mudah kalau diusap dengan air apa nggak lecek gitu ya kan, ya. Nah, tapi nanti sebentar. Lalu kemudian kerusakan satu komponen tidak melumpuhkan fungsi utama produk tas kulit, ya mungkin ini apa namanya ada dompetnya ibu saya itu yang cetekannya itu hilang, tapi masih bisa dipakai, namanya bisa dipakai di akal gitu ya, tak jahit aja pakai apa namanya pakai kain kemudian dimasukkan gitu. Lalu kemudian tas daur ulang juga masih bisa, katakanlah misalkan hanya tas lightingnya yang rusak itu masih bisa diganti. Mudah digunakan, mudah. Tas kulit juga gampang digunakan, tas daur ulang juga mudah digunakan ya. Nah, apanya yang sulit? Apanya yang sulit untuk menggunakan tas? Ya? Ramah lingkungan, keduanya ramah lingkungan. Bahkan tas daur ulang itu ramah lingkungan. Kalau tas kulit masih ada penyamaan ya. Ya dalam artian ramah lingkungan di sini adalah dia ramah sih sebenarnya lingkungannya. Ya kalau kita lihat limbahnya juga tidak beracuni dan sebagainya. Hanya proses penyamaan kulitnya itu bisa baunya menyengat, tak enak gitu ya. Kalau ke penyamaan kulit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, tas kulit memiliki lebih banyak peluang pasar daripada tas daur ulang dari kertas kardus. Karena apa? Karena tas kulit lebih handal. Berarti kesimpulan akhirnya apa? Bahwa semakin produk itu handal, maka produk itu semakin memiliki peluang pasar. Ini. Nah, kenapa kok disimpulkan seperti ini, Pak? Kesimpulannya kan nggak nyambung. Jadi begini, tas kulit itu lebih handal karena yang ini semuanya cawang. Tas daur ulang, dua yang silang. Berarti lebih handal tas kulit. Ya kan? Tatkala lebih handal tas kulit ini, nah semakin handal, maka dia semakin banyak peluang pasarnya. Maka tas kulit lebih handal daripada tas daur ulang, maka boleh dikatakan tas kulit boleh jadi. Itu adalah lebih banyak peluang pasarnya daripada tas daur ulang. Tapi apakah tas daur ulang dari kertas kardus itu bisa memiliki peluang pasar lebih tinggi dari tas kulit? Bisa. Dapat memiliki, tapi dengan syarat gitu loh.
Yang pertama, ada upaya inovasi bahan dan proses. Jadi saudara menemukan bahan, saudara menemukan proses. Seperti tadi saya katakan, kalau tas daur ulang ini dicuci, mungkin karena kotor atau mungkin dilapi nggak bisa hilang, terus kemudian dicuci, apa nggak lecek? Enggak. Ada yang ngomong, loh kok bisa? Karena sudah dicampur bahan-bahan. Dan prosesnya pun juga sudah menjadikan dia itu adalah tas daur ulang kardus tadi, mampu meningkatkan kehandalan produknya. Artinya dicuci tetap utuh. Dilihat dari kelimasinya tadi handal ya. Contoh, istri saya beli talenan jerami. Saya mikir talenan dari jerami. Jerami padi itu kan kalau saudara ambil pisau tajam, saudara iris, apa yang terjadi? Sigar, belah gitu ya. Saudara bakar, kena panas, layu langsung. Saudara pukul, cemet. Ya, nah. Tetapi istri saya udah bilang, saya beli online. Sebelum barang datang bilang, saya beli talenan itu tempat ngiris gitu ya, talenan dari jerami. Saya iyakan aja, tapi dalam pikiran saya itu begini loh, talenan jerami. Dan nanti kalau ngeprek bawang pencemet gimana gitu, saya nggak habis pikir gitu. Begitu barang datang, saya ketawa-tawa, ayo coba itu bawang geprek, tek. Wah, ternyata ya, dibuat ngiris ya nggak belah, bahkan lebih kuat. Dibuatnya, tapi enaknya apa? Dibuatnya cah bawang, dibuatnya cah cek untuk bawang putih biar menjadi jadu, atau bawang bombay bisa menjadi rajangan kecil-kecil. Itu kesep, ya kesep. Tapi jeraminya talengannya tidak belah. Berarti ada inovasi bahan dan proses yang dia mampu handal, yang dia mampu tahan dan kuat. Berikutnya adalah lakukan riset pasar untuk menentukan segmentasi yang pas dan target penjualan kepada calon konsumen yang tepat. Bagaimana ini? Mungkin saudara dekati orang-orang yang memang pecinta lingkungan, aktivis lingkungan. Ya. Kalau misalkan dia itu pecinta lingkungan, mereka lebih memilih tas daur ulang daripada tas kulit. Tas kulit ini ada samanya bahwa ini mengotori lingkungan gitu ya. Walaupun terkadang orang nggak mikir ke situ, tetapi mikirnya adalah, wah dari kardus ya, kardus ini kan tanda kutip daur ulang kardus ini kan bekas. Ya, kertas kardus itu bekas gitu, atau mungkin kardus bekas mie atau apa. Kok bisa jadi dompet bagus ya? Nah ini mulai para pecinta lingkungan. Nah ini segmen yang tepat untuk dijadikan sasaran gitu ya. Lalu kemudian melakukan edukasi merek dan doktrinasi. Maka dari itu biasanya kerajinan daur ulang dan sebagainya itu menggandeng media untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ini loh kami memproduksi dompet dari kardus. Ya, saudara sebutkan nama usahanya ini, merek dompetnya ini, ya sambil edukasi branding juga gitu. Mungkin di Instagram. Nah, nanti akan kita bahas. Sekarang itu TikTok pun bisa menjadi sarana marketing. Tapi ingat, TikTok itu tidak seperti Instagram. TikTok itu tidak bisa membangun brand, artinya atau brand education tidak bisa. Jadi kita ya seperti ini, edukasi merek, kemudian kita menginformasikan produk secara detail, secara baik, itu nggak bisa kalau di TikTok ya. Nah, TikTok itu hanya untuk menggait massa, trending, viral-viralan aja. Kalau YouTube itu biasanya adalah cara pakai, ya, menjelaskan secara lebih detail cara menggunakan itu YouTube. Tapi kalau untuk edukasi branding, ya, branding education atau mungkin membangun branding itu dari Instagram. Itu nanti ada lah. Jadi melakukan edukasi merek di media-media sosial,
Lalu kemudian kalau dulu harus ngadeng TV, ya kan? Gandeng katakanlah acara si Unyil gitu kan. Nah, makanya dari dulu kalau dulu kalau nggak salah di TVRI ya, itu program pemerintah zaman Orde Baru itu UKM UKM itu di apa namanya ada apa namanya semacam semacam membantu UKM gitu ya. Jadi dia nyorot UKM UKM yang memang itu memiliki potensi untuk berkembang, dia dilakukan edukasi di televisi ya. Biasanya ya produk-produk daur ulang. Lalu kemudian kalau untuk yang kuliner dulu masih ingat Pak Bondan ya yang sudah meninggal sekarang. Pak Bondan itu ya Pak Bondan menolong juga ya kalau saya baca biografi beliau itu dia menolong warung-warung yang memang recommended gitu loh. Recommended tetapi kurang dikenal gitu. Begitu diterangi Pak Bondan langsung rame gitu. Itu kalau saya baca Pak Bondan memang mencari informasi betul di satu wilayah kemudian beliau datang ya terkenal dengan maknyusnya tadi begitu beliau sudah pulang diupload di televisi rame jadi ya rame termasuk yang saya lihat itu yang masuk di televisi kalau di Singosari ada bakso sumsum Pak Hadi ya bakso sumsum Pak Hadi saya pernah mendatangi Pak Hadi saya pernah ngobrol langsung dengan Pak Hadi awalnya beliau itu jualan bakso tanpa sumsum ledek gitu ya ledek setelah wedek kemudian beliau memiliki ide ya ini di tulang-tulang sapi itu kan biasanya untuk kaldunya bakso itu kan masih ada sumsumnya. Lalu kemudian beliau ada ide gimana kalau dimasukkan ke baksonya. Nah pada saat itu masih geledek. Lalu kemudian ada orang senang dengan sumsumnya ini apa kok bakso enak gitu. Lama-lama Pak Hadi karena sudah mulai sepuh disarankan oleh anaknya Pak jualan di rumah aja. Tapi sebelum jualan di rumah Bapak geledek dulu selama beberapa pekan sambil menginformasikan. Akhirnya Pak Hadi tidak jualan geledek tapi di rumah ya di rumah makanya banyak orang datang nah begitu banyak orang datang kemudian pas ada mungkin orang dari luar kota punya saudara mungkin orang dari Jakarta ya punya saudara di Singosari makan kok enak orang ini punya jaringan ke televisi kemudian televisi datang disiarkan ya disiarkan di televisi setelah beberapa bulan setelah televisi itu luar biasa responnya Pak Hadi pun sampai kewalahan hingga saat ini. Hingga saat ini. Ya saya belum tahu pada saat corona ini bagaimana, tapi saya pernah beberapa kali ke Pak Hadi itu. Saya pernah datang bukanya itu kalau nggak salah Pak Hadi itu jam 4:30 kalau nggak salah ya. Saya sudah nyanggung di situ. Nyanggung itu artinya apa? Sudah standby di situ ya. Itu pada asar. Jam jam 3 lebih 10 sampai kemudian anak saya ya itu sampai saya kemudian kenal dengan Pak Hadi kemudian anak saya juga ditimang-timang beliau sangat senang sekali sama anak ya sama anak kecil itu senang diajak main di taman ikannya kemudian saya diceritai sejarah beliau dan sampai kemudian menemukan ide itu sampai kemudian kru televisi karena saya paling awal datang setelah itu saya nggak ngerti gimana cara pesennya bahkan saya sampai diajak masuk ke dapurnya Pak Hadi ini cara proses pembuatan bakso dan sebagainya meyakinkan halalan toyiban insya Allah ya saya sampai dilihat saya sampai melihat proses membuatnya gitu. Karena pada saat itu jam 3 bukanya jam 4:30 nah pada saat itu saya nggak ngerti gimana pesennya gitu begitu sudah dibuka warungnya jam 4:30 antrinya bukan main sampai antrinya itu sampai hampir ke jalan dan Pak Hadi mencari saya sama anak-anak lah Pak Hadi itu apal saya sama anak saya mana itu lalu kemudian saya ngantri di tengah-tengah loh itu datang duluan kenapa kok antri di apa namanya antri di tengah ayo sini sini situ ya itu pengalaman saya yang kedua saya nggak datang terlalu sore saya datang jam 4 ya saya sempat kehabisan yang ketiga kalinya saya sempat kehabisan yang kedua saya ngantri yang ketiga kalinya saya sempat kehabisan antri sekali ya jadi ini pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang yang saya kenal untuk menjalin
usaha. Baik, bagaimana dengan usaha saya gitu ya? Kalau saya sendiri memiliki usaha keluarga ya dengan bapak saya, ya, dengan adik, juga dengan istri saya itu mengelola kos-kosan. Tapi kalau saya pribadi ya pernah jualan herbal ya, lalu kemudian buku pernah juga. Tapi untuk yang saya tekuni saat ini, saya membantu istri saya untuk menjual uh, ini apa namanya uh, baby shop ya, doll shop ya. Awalnya adalah baby doll gitu ya, baju anak-anak yang ada pentul-pentulnya gitu ya. Tapi karena punya anak yang masih kecil, akhirnya kami apa namanya memfokuskan kepada jualan online, dengan pengiriman online, yaitu lebih produknya lebih bervariatif ya, diferensiasi produk, yaitu anak kecil juga baju-baju pakaian anak kecil, lalu kemudian juga bekerja sama dengan satu perusahaan ya penjual alat-alat rumah tangga dan juga edukasi anak-anak ya, seperti smart habit ya dan sebagainya itu ya. Oke, itu dari saya untuk yang menjual produk lapak online. Ini nanti insya Allah saya sharing juga pengalaman kami ya. Lalu kemudian untuk produk kuliner juga sharing pengalaman kami saat mahasiswa dulu. Karena saya saat mahasiswa juga pernah untuk mengikuti program hibah untuk usaha dan kami apa namanya menjual produk kuliner. Ada keunikan tersendiri dari produk kuliner itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, cukup panjang. Semoga nggak bosen saudara mendengar video ini. Ini masih 3 sesi, sorry, masih 3 apa namanya, 3 pentolan ini ya, 3 pembahasan ya. Yang 2 pembahasan atau 2 pentolan itu nah pekan ketiga. Demikian, sampai berjumpa insya Allah di pekan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.